Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam perkuliahan biologi dasar. Hari ini kita akan membahas terkait dengan transport cell. Setelah sebelumnya kita sudah memahami bagaimana struktur dan juga fungsi sel. Terkait dengan transport cell, maka ada satu bagian yang cukup penting, yaitu membran sel. Membran sel di sini nanti akan berfungsi dalam transport cell terkait dengan komponen-komponen yang bisa digunakan untuk melakukan transport atau lalu lintas molekul dari luar sel ke dalam sel maupun sebaliknya. Oke, kalau kita lihat membran sel ini dia letaknya di luar ya. Membran sel merupakan bungkus ataupun batas yang memisahkan antara bagian dalam dan juga luar sel. Jadi dari intrasel dengan ekstrasel. Membran sel ini fungsinya juga untuk memelihara perbedaan esensial antara sitoplasma dan juga lingkungan ekstraseluler. Jadi cairan yang ada dalam sitoplasma itu akan terjaga jumlah konsentrasinya. Kemudian membran sel juga berfungsi untuk membungkus organel-organel sel seperti retikulum endoplasma, badan Golgi, mitokondria, dan juga dan lain sebagainya. Kemudian membran sel ini sebenarnya memiliki beberapa fungsi ya, selain untuk membungkus tadi, tapi juga bisa bertindak sebagai penghasil ATP atau adenosin trifosfat, kemudian untuk transport molekul, penghasil dan menghantar sinyal elektrik pada sel saraf, reseptor atau penerima ya, penerima sensor sinyal ekstraseluler. Terdiri dari komponen utama yaitu lipid bilayer atau lapisan lemak yang double gitu ya. Nah, membran sel ini kan tadi fungsinya sebagai pembungkus, maka dia juga sekaligus menjadi gerbang penjaga dan pengontrol segala sesuatu yang bisa keluar dan juga masuk ke dalam sel. Nah, membran sel ini secara struktur dia biasa disebut sebagai fluid mozaik karena fosfolipid dan juga proteinnya yang membentuk mozaik. Sedangkan untuk fosfolipidnya sendiri dia terbentang atau tersebar bebas di seluruh permukaan sel ya. Makanya dia disebut dengan fluid mozaik. Kenapa fluid? Karena dia sebenarnya membran sel ini memiliki sifat yang mirip seperti fluida atau kecairan gitu ya. Maka dia disebut dengan fluid mozaik. Nah, ada beberapa komponen utama di membran sel seperti yang saya katakan. Yang pertama ada lipid bilayer. Nah, di lipid bilayer sendiri dia memiliki satu bagian khas yaitu lemak atau lipid yang unsur utamanya itu adalah fosfolipid. Nah, fosfolipid itu sendiri kemarin kita sudah bahas bahwa dia memiliki kepala yang sifatnya yaitu polar atau hidrofilik. Kemudian ekornya ini ada dua, dia bersifat sebagai hidrofob. Makanya dia kepalanya selalu ada di luar ya. Dia double bilayer atau bilayer maaf. Maka dia kepalanya selalu ada di luar. Karena apa? Baik lingkungan yang ekstraseluler maupun yang intraseluler sendiri dia ada airnya. Makanya bagian yang takut dengan air dia bersembunyi di bagian dalam. Kemudian komponen yang kedua ada short karbohidrat atau karbohidrat rantai pendek ya. Nah, fungsi dari karbohidrat ini sendiri adalah dia berfungsi untuk bisa mengidentifikasi sel-sel yang lain di luar sel tersebut gitu ya. Misalnya ada sel penyakit atau patogen yang ingin masuk, maka si karbohidrat rantai pendek ini yang akan mengidentifikasi. Kemudian struktur sel selanjutnya komponennya adalah membran protein atau protein membran. Nanti ada dua jenis protein yaitu protein kanal dan juga protein karier ya. Nah, keduanya ini memiliki fungsi yaitu untuk bisa berkomunikasi dengan sel lain, mengontrol transport di dalam sel, mengontrol reaksi kimia dalam sel dan juga menghubungkan antar sel. Oke. Ya, lapisan lemak atau lipid bilayer. Seperti yang saya katakan tadi bahwa lapisan lemak ini merupakan struktur dasar dan juga universal dari sebuah membran sel. Nah,
lapisan lemak ini sendiri memiliki sifat impermeable terhadap molekul-molekul yang larut dalam air. Artinya impermeable itu tidak mudah dilalui oleh molekul yang larut di dalam air, baik itu oksigen, gula, ataupun juga yang lainnya. Nah, karena adanya sifat impermeable ini, maka nanti ada proses transport ya, baik itu transport aktif maupun pasif. Kemudian pada hewan sendiri jumlahnya hampir 50% dari massa membran sel. Nah, karena dia merupakan struktur dasar, maka 50%, hampir 50% merupakan lapisan lemak. Kemudian lapisan lemak ini tadi saya katakan dia memiliki sifat amfifilik, yaitu memiliki kepala hidrofilik atau suka air, kemudian ekornya itu adalah yang ini ya, ini kepalanya ini hidrofil, dia cinta dengan air atau suka dengan air, kemudian ekornya ini takut dengan air atau hidrofob. Kemudian jenis lemak yang paling banyak adalah fosfolipid. Oke, komponen lapisan lemak yang lainnya ada juga kolesterol. Nah, kolesterol ini memiliki beberapa fungsi ya. Yang pertama adalah memperbesar batas permeabilitas dari lipid bilayer dan mengurangi fluiditas dari membran sel. Nah, membran sel ini sebenarnya dia lentur dan agak cair gitu. Jadi adanya ikatan-ikatan hidrokarbon dan juga ikatan lipid di dalam lipid bilayer ini sendiri bisa mengurangi sifat cair. Semakin banyak ikatannya, maka dia akan semakin lentur. Kemudian mencegah rantai hidrokarbon berikatan satu sama lain dan berkristalisasi. Selanjutnya ada glikolipid. Glikolipid ini merupakan gabungan antara glikogen dan juga lipid, molekul lipid. Dan glikolipid ini memiliki fungsi yaitu untuk interaksi sel dengan lingkungannya, seperti melindungi membran dari kondisi yang ekstrim, contohnya pH yang sangat rendah maupun enzim yang kemudian terdegradasi atau berkurang secara tiba-tiba. Kemudian mengubah konsentrasi ion, khususnya adalah ion kalsium pada membran plasma atau membran sel. Kemudian proses pengenalan sel, yaitu adesi antar sel. Nah, yang selanjutnya, bagian yang paling penting untuk transport sel ini adalah protein transmembran. Protein transmembran ini bertanggung jawab terhadap banyak fungsi dari membran. Salah satunya adalah sebagai transport. Karena kita sedang bicara transport sel, maka nanti kita akan bicara protein ini sebagai fungsi transport. Nah, protein transmembran ini tipenya, variasinya itu sangat banyak sekali, dan inilah yang bisa membedakan sel satu dengan yang lain karena adanya variasi dari protein. Nah, misalnya pada membran mielin pada bagian akson dari sel saraf, jumlah protein transmembrannya itu kurang dari 25%. Ya, jadi jumlahnya dan juga bentuk dari proteinnya akan membentuk satu variasi sel. Nah, protein transmembran juga bersifat amfifatik. Amfifatik sama seperti tadi ya, dia memiliki kepala yang hidrofil dan juga ekor hidrofob. Bagian hidrofobik berinteraksi dengan bagian hidrofobik molekul lipid, sedangkan bagian hidrofilnya berada pada bagian lain dari membran yang terpapar oleh air. Oke, ini ada dua jenis secara umum di membran sel, ada protein kanal atau channel protein dan juga carrier protein atau protein pembawa. Ini nanti yang berfungsi sebagai transport ya, yang berfungsi sebagai jalan untuk transport dalam membran sel. Sedangkan beberapa jenis protein yang lainnya ini tidak berfungsi sebagai transport, bisa juga sebagai reseptor, sebagai enzim dan lain sebagainya. Oke, karena kita sudah bicara tentang membran sel, maka kita juga akan bicara tentang bagaimana proses transport melalui membran sel. Nah,
Pada dasarnya sel itu memiliki kemampuan untuk mengambil molekul yang ada di luar sel, ekstrasel, untuk dimanfaatkan dalam metabolisme sel, ya, untuk dipecah menjadi energi, ataupun juga sel ini harus mengeluarkan sampah yang ada di dalam sel, dikeluarkan ke lingkungan ekstraseluler, ya. Nah, transport molekul melalui membran sel ini bertujuan untuk memasukkan komponen, tentu saja komponennya adalah nutrien, yang penting untuk metabolisme sel, kemudian membuang produk limbah, dan juga mengatur konsentrasi ion intraseluler. Protein membran memegang peranan penting dalam transport molekul pada sel. 15-30% protein pada sel adalah protein transport. Jumlah protein yaitu yang tadi transport, ada protein kanal dan juga protein karier, jumlahnya hampir 30%. Yang pertama ada protein karier atau karier protein pembawa. Dia nanti berfungsi dalam kegiatan transport sel pasif dan juga aktif, tapi lebih banyak ke yang aktif atau membutuhkan ATP atau energi sel. Protein karier ini mengikat molekul yang akan dibawanya, kemudian mengalami perubahan konformasi sehingga akhirnya dapat memindahkan molekul tersebut dari luar sel atau sebaliknya. Jadi dia membawa. Sedangkan kalau protein kanal ini, dia memiliki pori-pori atau celah dengan ukuran tertentu yang bisa dilewati oleh molekul, baik dia akan masuk ataupun akan keluar. Nah, karena sifat tersebut, maka transport melalui protein kanal itu lebih cepat dibandingkan melalui protein karier. Karena kalau protein karier ini tadi ada proses dia menginclude adanya energi berupa ATP atau adenosine trifosfat, sementara kalau protein kanal di sini dia melalui difusi, yaitu difusi terfasilitasi karena adanya perbedaan konsentrasi.